Bihun lebih terlihat kusam dan teksturnya mudah patah. Saat kering atau basah, teksturnya akan tetap sama. Kids, siapa yang pernah makan bakso? Saat makan bakso campur, ada tambahan bihun dan sounnya nih. Meskipun keduanya terlihat mirip karena warnanya yang sama-sama putih, ternyata bihun dan soun itu berbeda loh. Yuk kita lihat apa perbedaannya. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Bahan dasar: bihun terbuat dari tepung beras, sedangkan soun terbuat dari pati kacang hijau serta umbi-umbian. Menurut Aji Bromokusumo, pemerhati kuliner peranakan Cina kepada kompas.com, bihun terbentuk dari kata mifen, yang secara umum berarti tepung beras. Sementara itu, soun berasal dari kata shifen, yang bermakna mie langsing. Kebanyakan soun terbuat dari pati kacang hijau. Ini sebabnya, kadangkala kita menemukan soun berwarna hijau kebiru-biruan. Tekstur: bihun lebih terlihat kusam dan teksturnya mudah patah. Saat kering atau basah, teksturnya akan tetap sama. Sedangkan soun yang masih kering, warnanya putih transparan, lentur dan teksturnya lebih kuat. Saat matang, soun lebih tebal dan teksturnya jadi lebih kental dan licin. Perbedaan waktu memasak: cara memasak bihun dan soun hampir sama, yakni dengan cara kita rendam air panas. Bihun bisa kita rendam dengan waktu cukup singkat, yaitu 5-7 menit. Sedangkan soun membutuhkan waktu 5-15 menit. Kandungan nutrisi: bihun seberat 180 gram mengandung 192 kalori, 44 gram karbohidrat, 1,8 gram serat, dan 33 mg natrium atau garam. Dalam porsi yang sama, soun punya 121 gram karbohidrat, 291 kalori, dan 14 mg natrium. Keduanya sama-sama sumber karbohidrat yang rendah lemak. Walaupun sedikit, bihun dan soun juga mengandung vitamin. Terdapat vitamin B kompleks dan mineral, serta magnesium. Nilai karbohidrat: kandungan karbohidrat pada soun lebih rendah daripada bihun, sehingga banyak orang yang ingin menjalani diet sangat cocok menggantikan bihun atau soun sebagai pengganti dari nasi. Nah, itulah perbedaan dari soun dan bihun berdasarkan beberapa sumber. Sekarang kita cari tahu perbedaan mayones dan mustard. Mayones memiliki warna putih, sedangkan mustard berwarna kuning, cenderung oranye karena ada tambahan kunyitnya. Saat makan salad, seringkali kita ditawarkan dengan berbagai saus untuk topping. Namun yang paling populer yaitu mustard dan mayones. Sekilas keduanya terlihat mirip, tapi aslinya berbeda loh. Yuk kita lihat apa perbedaannya. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Bahan-bahan pembuatan saus: mayones terbuat dari minyak nabati, telur ayam, dan cuka. Biasanya cuka bisa digantikan dengan perasan air jeruk lemon supaya mayones nggak berbau amis. Sedangkan mustard berasal dari biji rempah monster yang dihaluskan kemudian ditambahkan dengan air, garam, kunyit, gula, bawang putih, tepung, dan cuka. Saus mustard sangat disukai masyarakat Eropa sebagai penyedap rasa. Biasanya mustard akan diencerkan dengan air, cuka, dan bahan lainnya. Sedangkan di Amerika ada saus enggak pedas dengan memadukan biji mustard putih dengan kunyit. Cara pembuatan: ada berbagai cara untuk menghasilkan saus mayones dan mustard. Masing-masing bisa memengaruhi rasa dan kualitasnya. Caranya mudah: kocok putih telur atau kuning telur dengan kecepatan tinggi. Mayones dari kuning telur mentah bisa menyebabkan adanya risiko infeksi salmonella. Pastikan telur dicuci bersih dan gunakan yang segar. Selain itu, mayones buatan sendiri cuma bisa bertahan beberapa hari saja. Membuat saus mustard cukup rumit karena memerlukan banyak bahan seperti biji monster, gula, garam, kunyit, cuka, bawang putih, air, dan sebagainya. Sebelum mengolah biji mustard, kita perlu merendamnya dengan air dan menggilingnya. Umumnya kalau mau membuat saus mustard sendiri, warnanya tak akan sekuning keluaran pabrik. Ada tambahan kunyit ke dalam adonan supaya warna kuningnya bisa lebih pekat. Sedangkan untuk tingkat kepedasannya tergantung cuka yang ditambahkan. Semakin lama biji mustard direndam di air, rasa pedasnya semakin meningkat. Kita perlu menambahkan cuka di saat yang tepat supaya tingkat kepedasannya enggak semakin bertambah saat direndam. Umur simpan mayones lebih singkat. Berdasarkan United States Department of Agriculture, mayones buatan sendiri bisa bertahan 1 hingga 2 pekan.
sedangkan buatan pabrik bisa bertahan hingga 2 bulan, sedangkan saus mustard yang bisa bertahan dalam waktu nggak ditentukan. Meski pada akhirnya saus mustard akan mengering, kehilangan rasa dan warnanya berubah coklat. Mayones sebaiknya disimpan di dalam kulkas, sedangkan saus mustard bisa bertahan di suhu ruangan dan menyimpannya di dalam wadah tertutup. Rasa saus mustard lebih pedas seperti wasabi. Saus mustard cenderung pedas. Bahkan beberapa merek punya rasa mirip wasabi. Semakin gelap biji mustard yang digunakan, rasa pedasnya semakin tajam. Sedangkan rasa mayones cenderung asam dan gurih. Kalori. Mayones memiliki kalori dan lemaknya cukup tinggi. Setiap 1 sendok makan mayones mengandung sekitar 57 kalori dan 5 gram lemak. Saus mustard mengandung 5-10 kalori per sendok, tergantung jenisnya. Spesialnya lagi, saus mustard hampir enggak mengandung lemak dan rendah gula. Tampilan dan cita rasa. Mayones memiliki warna putih, sedangkan mustard berwarna kuning, cenderung oranye karena ada tambahan kunyitnya. Kalau dari cita rasa, mayones lebih creamy dan ada sedikit rasa manis. Sedangkan untuk mustard, cita rasanya agak pedas sehingga nggak bisa banyak-banyak menambahkannya. Nah, itulah beberapa perbedaan mayones dan mustard berdasarkan beberapa sumber. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!